warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Abdul Hamid Husain SPDI selaku pengajar daripada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Luhur Dipekerti di SDN Jati Rahayu 3 yang bertempat di Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan kegiatan uji kinerja atau UKIN, dan saya merupakan salah satu daripada mahasiswa PPG batch 1 di tahun 2025 yang bertempat di UIN Sunan Gunung Jati Bandung atau UIN Bandung. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Masih semangat? Masih. Luar biasa. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Bersiap. Duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita awali kegiatan kita dengan baca doa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Pak Hamid ingin mengecek kehadiran kita semua. Kira-kira di sini siapa yang tidak hadir? Ada Ataya. Siapa lagi? Kenapa? Ataya dan David? Oke, kita doakan teman kita yang sedang sakit pada hari ini, yang tidak bisa mengikuti pembelajaran bersama kita. Semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semua, agar lebih semangat lagi di dalam mengikuti pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, ya, yaitu yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Oke, yang semangat. Apa suaranya? Dengan kesepakatan kelas kita beberapa waktu yang lalu, kita sudah membuat kesepakatan kelas ketika dalam pembelajaran semuanya harus menjaga ketertiban, harus disiplin, saling menghormati dan saling menghargai antar teman. Sepakat ya, semuanya masih ingat kembali ya? Sepakat semuanya? Sepakat. Nah, di sini kita akan mengawali dengan pembelajaran sosial emosional atau mindfulness. Nanti anak-anakku semua ikutin arahan-arahan dari video dan suara-suara yang Pak Hamid berikan. Dengan dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini, mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat
tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Pak Hamid ingin memberikan ice breaking. Kalau Pak Hamid bilang cek, anak-anak semua tepuk tangan satu kali. Siap semuanya? Siap. Pastikan ya. 1, 2, 3, cek, 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 cek. Di sini kita melatih konsentrasi, kebersamaan, dan kekompakan anak-anak semua. Ya, oke. Sekali lagi. Sekarang Pak Hamid kolaborasikan. Siap semuanya. Konsentrasi dan jaga kekompakan kita semua. Siap. 1, 2, 3, cek, 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 cek. Boom. Boom, boom. Boom. Cek, boom. Cek, boom. Cek, boom, boom, boom. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, alhamdulillah. Kita sudah speaking, semuanya mudah-mudahan bisa semangat di dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi pada kesempatan kali ini, Pak Hamid ingin bertanya ke anak-anak semua terkait materi yang sebelumnya, yaitu kita belajar tentang apa? Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir termasuk rukun Islam atau rukun iman? Rukun iman. Rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Kelima. Oke, kalau seandainya kita beriman kepada hari akhir, berarti yang namanya hidup itu setelah hidup di dunia nanti ada yang namanya hari akhir. Nah, oke, sekarang kita berlanjut ke materi yang hari ini akan kita pelajari, yaitu tentang ibadah haji. Nah, Pak Hamid ingin bertanya lebih dahulu nih, apakah kalian pernah melihat keluarga atau tetanggamu pergi melaksanakan ibadah haji? Siapa di sini yang pernah melihat tetangganya pergi ibadah haji? Kamu pernah? Oke. Kalau misalnya pergi beribadah haji, biasanya berangkatnya selalu diiringi dengan keluarga dan saudara-saudaranya, benar atau enggak? Nah, bagaimana perasaan kalian ketika melihat ada saudara kita yang melaksanakan ibadah haji? Senang ya? Senang, bahagia karena sedang mengikuti kegiatan ibadah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah dan Madinah. Kemudian, apakah anak-anakku semua ingin berangkat ibadah haji? Ingin melaksanakan pergi berziarah ke tanah suci Mekah dan Madinah? Mau semuanya? Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua nanti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas terkait dengan materi ibadah haji. Itu Pak Hamid mengingatkan kembali terkait dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Jadi peserta didik mampu menjelaskan pengertian ibadah haji, menyebutkan syarat wajib haji dan rukun serta wajib haji dengan benar. Ya. Nah, ibadah haji ini termasuk rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kelima atau rukun Islam yang terakhir. Oke, sekarang Pak Hamid kasih video, silakan anak-anak semua mendengarkan video tersebut dan diamati dengan baik. Ibadah haji dan kurban merupakan ibadah yang paling ditunggu-tunggu umat muslim pada bulan Dzulhijjah. Nah, pada bulan Dzulhijjah, umat Islam juga merayakan hari besar Idul Adha. Maka Idul Adha biasa juga disebut dengan Idul Kurban. Berikut kita akan mempelajari tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji dan kurban.
non-muslim. Jika non-muslim, maka hajinya tidak diterima sebelum ia masuk Islam. Balik artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji. Haji yang pertama, ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di mikot. Ihram adalah Itu apa sih? Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan pelaksanaan ibadah haji. Kalau seandainya rukun haji ini tidak dilaksanakan, maka tidak sah hajinya. Nah, di antara rukun haji itu yang pertama adalah ihram. Jadi ihram itu sebuah pakaian yang digunakan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Semuanya sama pakaiannya, warnanya juga sama. Entah dia orang kaya, entah dia pejabat, entah dia presiden, semuanya sama menggunakan pakaian ihram atau pakaian putih. Nah, di sini Pak Hamid membawa. Ini namanya kain ihram. Ya, bagaimana cara menggunakannya? Pak Hamid memberikan gambaran contoh singkat bagaimana cara menggunakan kain ihram. Jadi kain ihram ini digunakan ketika kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Ada seperti ini, banyak modelnya, banyak macamnya, tapi diberikan kemudahan yang gampang, yang simple ini. Kemudian untuk yang laki-laki atau yang perempuan kan menggunakan hijab. Nah, untuk ininya seperti apa? Jadi semuanya kita ketika melaksanakan ibadah haji menggunakan ihram. Nah, untuk yang bagian kanan ini dibuka. Jadi terbuka. Salah satu cara menggunakan pakaian ihram. Anak-anakku ada yang mau coba cara berpakaian menggunakan pakaian ihram? Ayo, yang laki-laki barangkali coba, ayo. Azril. Ayo. Yang mau coba silakan maju ke depan. Silakan. Oke, biar nanti ngerasain. Ini satu lagi. Oke, nanti kita pas berangkat gitu ya, bisa kan? Kenapa menggunakan putih? Karena putih itu menggunakan iya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini cara menggunakan pakaian ihram. Ya. Ini nanti kalau misalnya motos yang digunakan pakaian ihram. Oke. Banyak kasih tepuk tangan buat. Oke, itu namanya ihram. Nah, sekarang kita kelompok untuk mengerjakan LKPD dari Pak Hamid. Ya, silakan kalian berdiskusi kelompok masing-masing dengan tertib. Kalau ada yang tidak tahu, silakan boleh bertanya atau berdiskusi dengan teman sebangkunya ya. Di sini ada 4 kelompok. Untuk kelompok 1, sesuai kelompok kalian. Di tahap ini, guru membimbing penyelidikan di dalam setiap kelompok
karena guru mempersilahkan peserta didik bekerjasama pada setiap kelompoknya sesuai dengan profil belajar murid, karena setiap murid itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang kinestetik, kemudian auditori dan visual. Mereka mengembangkan daripada bakatnya masing-masing. Pada tahapan keempat ini, peserta didik melakukan kegiatan mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana setelah peserta didik menyelesaikan LKPD yang diberikan, guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas bersama kelompoknya, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Kemudian, guru mempersilahkan peserta didik lain yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok yang maju. Dan guru meminta peserta didik lainnya memberikan tepuk tangan atau mengapresiasi, menghargai untuk kelompok yang telah maju, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, sehingga kebersamaan di dalam setiap kelompok bisa terjalin dan peserta didik yang mendengarkan kelompok lain yang maju itu dapat menghargai daripada pendapat-pendapat yang maju. Pada kegiatan presentasi tersebut, guru juga menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran dalam pemecahan masalahnya. Di antaranya menanggapi dan mengevaluasi hasil diskusi di dalam setiap kelompok. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Guru melakukan refleksi pembelajaran bersama peserta didik dengan melakukan pertanyaan, di mana guru menyiapkan 2 gambar, yaitu gambar wajah atau emot senang dan sedih. Guru bertanya tentang perasaan selama aktivitas pembelajaran. Ketika anak-anak merasakan kesenangan, peserta didik akan memilih gambar yang tersenyum, dan guru meminta pendapatnya kenapa memilih gambar yang senyum tersebut atau merasakan senang tersebut. Dan kegiatan yang kedua yaitu mengkonfirmasi materi dan memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilakukan selama hari ini. Tangan ke atas, sekarang di pinggang, pindah ke bahu, pegang kepalamu. Yang kanan ke atas, menyusul yang kiri, ulurkan ke depanmu, putar keduanya. Alhamdulillah, kegiatan hari ini kita tutup dengan pembacaan doa.